Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-74. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dewi Srimpi hanya mengulum senyumnya sambil menuju ke tempat mengikat kuda di belakang kapal penyeberangan. Akhirnya Naganingrum hanya bisa pasrah menerima pembagian dari Ratna Pitaloka. Seorang jagabaya Wanua Bakung, dibantu dua orang segera menyeret tubuh Garulangit yang pingsan ke rumah Lurah Wanua Bakung. Sedangkan para penonton yang ada membubarkan diri usai melihat Garulangit dibawa jagabaya. Kapal besar itu perlahan meninggalkan dermaga Wanua Bakung menuju ke seberang sungai Brantas yang sedang keruh airnya. Seorang lelaki parubaya berkeliling menarik biaya jasa menyeberang sungai di atas kapal. Naganingrum segera mengeluarkan kantong kainnya dan memberikan 3 kepeng perak kepada lelaki parubaya itu sebagai bayaran mereka menyeberang. Begitu sampai di seberang sungai, Panji Watugunung dan ketiga istrinya segera melompat ke atas kuda mereka mengikuti jalan menuju kota Pakuwon Tamwelang. Sepanjang perjalanan, angin semilir berhembus dari selatan. Sesampainya di kota Pakuwon Tamwelang, matahari tepat di atas kepala. Karena kepanasan dan kehausan, mereka berhenti di sebuah warung makan yang ada di tepi kota Pakuwon Tamwelang. Usai menambatkan kuda, mereka masuk ke dalam warung makan itu. "Selamat datang Kisanak, silahkan mau pesan apa?" tanya seorang pelayan wanita pada Panji Watugunung segera. "Berikan kami makanan apa saja yang penting enak," jawab Watugunung seraya menatap ke sebuah meja kosong yang ada di salah satu sudut ruangan. Ada sebuah kendi air minum di sana. "Akan kusiapkan secepatnya, silahkan duduk di tempat yang kau inginkan," ujar si pelayan itu dengan sopan. Dia segera bergegas menuju dapur warung makan itu. Gluk gluk gluk, air kendi langsung masuk ke tenggorokan Panji Watugunung dan terasa sangat menyegarkan. 5 pasang mata menatap rombongan Panji Watugunung dan istrinya. Mereka tidak mengenali Panji Watugunung yang wajahnya tertutup oleh caping, tapi mereka hafal betul dengan 2 wanita yang pernah menghajar mereka hingga babak belur tempo hari. Pria parubaya itu terus mencoba menerka-nerka wajah di balik caping pada pemuda yang ada tak jauh dari tempat duduknya. "Kakang, bukankah itu 2 perempuan yang membunuh kawan kita waktu peristiwa di Watugaluh tempo hari?" ujar seorang lelaki berbaju putih sambil menunjuk ke arah Ratna Pitaloka dan Dewi Srimpi. "Benar itu mereka. Tapi siapa pemuda bertiaping itu? Dari tadi aku mencoba melihat ke wajahnya tapi selalu terhalang capingnya itu." Si pria parubaya itu mengelus jenggotnya yang mulai ditumbuhi uban. "Ah, peduli setan, kakang, kita harus membalas kematian kawan-kawan kita yang tewas tempo hari. Aku tidak terima dengan kematian mereka. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa," ujar lelaki berbaju putih dengan berapi-api. "Benar kakang, pokoknya kita harus balas dendam," timpal seorang lelaki berbaju hitam sambil mengepalkan tangannya. "Baik, aku setuju dengan pendapat kalian. Tapi kita tidak bisa melakukannya di sini. Ingat, kita adalah buronan Kadipaten Matahun. Jika sampai tertangkap, habis sudah rencana besar kita mengembalikan kejayaan Elwaram," ujar pria parubaya itu segera. Melihat dari arah datangnya, sepertinya mereka menuju ke Watugaluh kakang. "Kita cegat saja mereka di timur sungai kecil di tapal batas wilayah Jenggala." "Bagaimana?" si lelaki berbaju putih terlihat sangat bersemangat. Keempat kawannya mengangguk dan segera bergegas keluar dari warung makan itu setelah membayar biaya makannya.
Panji Watu Gunung dan ketiga istrinya begitu menikmati makanan mereka. Setelah merasa cukup kenyang, mereka membayar makanannya dan bergegas menuju ke arah Watu Galuh melewati jalan besar. Di sebelah sungai kecil yang menjadi batas wilayah Jenggala, 5 orang pria memakai bertopeng menghadang perjalanan mereka. "Berhenti kalian!" teriak si lelaki berbaju putih yang menggunakan topeng serigala. Siang bolong mau merampok orang. Apa kalian sudah bosan hidup?" teriak Ratna Pitaloka sambil menatap ke arah mereka. "Hahaha, kami bukan perampok, tapi kami adalah malaikat pencabut nyawa kalian," ujar si lelaki berbaju hitam dengan topeng kera sambil tertawa terbahak-bahak. "Tempo hari, kalian sudah membunuh kawan kami. Saatnya kalian membayar hutang nyawa pada kami," teriak seorang lelaki paruh baya yang merupakan pemimpin mereka. Ya, dia adalah Empu Wurawirya yang pernah mencoba membunuh Ayu Galuh dengan menyirep istana Pakuwon Watu Galuh dengan ajian sirep Meganandanya. Setelah peristiwa itu, mereka kabur ke wilayah Tamwelang yang merupakan wilayah Kadipaten Matahun. Selama beberapa waktu, mereka menyatroni rumah para pejabat Kadipaten Matahun untuk merampok harta benda demi biaya persiapan mereka untuk memberontak terhadap Jenggala. 4 orang bertopeng segera melesat cepat ke arah Panji Watu Gunung dan ketiga istrinya. Dengan cepat, seorang lelaki bertopeng anjing menyabetkan pedangnya ke arah Panji Watu Gunung. Srit, Panji Watu Gunung segera menepak punggung kudanya dan melompat tinggi ke udara menghindari sabetan pedang si topeng anjing. Kemudian mendarat turun dengan jarak 2 tombak di belakang si topeng anjing. Empu Wurawirya yang memakai topeng macan terus memperhatikan jalannya pertarungan. Si topeng anjing kembali menyabetkan pedangnya ke arah leher Panji Watu Gunung. Pangeran Daha itu berhasil menghindar tapi sabetan pedang si topeng anjing menyambar capingnya. Krak, caping itu rusak dan memperlihatkan wajah Panji Watu Gunung. Dengan cepat, Pangeran Daha itu memutar tubuhnya dan melayangkan pukulan keras ke arah dada si topeng anjing. Des, si topeng anjing langsung terpental jauh ke belakang. Dia roboh setelah muntah darah segar. Panji Watu Gunung melepas capingnya yang sudah rusak dan melemparkannya ke tanah. "Celaka," ucap Empu Wurawirya segera. Mata Empu Wurawirya melotot melihat wajah Panji Watu Gunung. Itu adalah orang yang tempo hari nyaris membunuhnya. Melihat lawannya itu, nyali Empu Wurawirya langsung ciut seketika. Dia segera mengambil ancang-ancang untuk melarikan diri. Tepat saat dia hendak melompat, sebuah tendangan kilat nan keras menghajar perut pria paruh baya itu. Buk, Dewi Srimpi yang baru membunuh si topeng serigala dengan jarum beracunnya, melihat gelagat aneh si topeng macan yang hendak kabur. Dia langsung menyerangnya. Empu Wurawirya terhuyung-huyung ke belakang. Perutnya sakit seperti dihantam balok kayu besar. Musuh lama Panji Watu Gunung itu menoleh ke arah kawan-kawan yang sudah roboh satu persatu di tangan para istri Panji Watu Gunung. Menyadari bahwa sudah tidak ada jalan untuk melarikan diri, pria paruh baya itu segera menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Dia berniat mati bersama dengan salah satu dari lawannya. Sinar merah bercampur biru berputar cepat di sekeliling tangan pria paruh baya itu. Ajian andalannya, tapak neraka menggulung dengan angin panas. Dengan cepat Empu Wurawirya langsung menghantamkan kedua tangannya ke arah Panji Watu Gunung. Ratna Pitaloka segera menghadangnya dengan ajian tapak dewa api tingkat tingginya. Siut, blam, Ratna Pitaloka terpental ke belakang akibat kerasnya ledakan, namun Panji Watu Gunung segera menyambar tubuh selir pertamanya itu. Ratna Pitaloka merasakan dadanya sedikit sesak, namun dia tidak apa-apa. Sementara itu Empu Wurawirya terpelanting ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Keturunan terakhir Aji Wurawari itu muntah darah segar dan meregang nyawa. Sesaat kemudian dia diam dan tak bergerak lagi untuk seterusnya. Melihat lawan mereka tidak tersisa, Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kudanya diikuti oleh ketiga istrinya. Mereka menuju ke Pakuwon Watu Galuh. Begitu memasuki wilayah Pakuwon Watu Galuh, Panji Watu Gunung dan ketiga istrinya segera memacu kuda mereka menuju kota Pakuwon Watu Galuh.
Menjelang sore, Panji Watugunung sudah sampai di depan gerbang istana Pakuwon Watugaluh. Dua orang prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon menghentikan langkah mereka yang baru turun dari kudanya. "Berhenti, siapa kalian dan mau apa kemari?" ujar seorang prajurit sambil memperhatikan pakaian keempat orang itu. "Lancang sekali kau menghentikan langkah kami. Bilang pada aku Setiaka bahwa Yuwaraja Panjalu datang ke tempatnya." Ratna Pitaloka menatap tajam ke arah dua prajurit yang melihat mereka dengan tatapan menghina. Hahaha, dua prajurit itu malah tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Ratna Pitaloka. "Yuwaraja Panjalu, kalau dia Yuwaraja maka aku adalah seorang maharaja," ujar seorang prajurit penjaga yang memiliki kumis tebal. "Dasar kurang ajar, perlu diberi pelajaran kau rupanya," teriak Ratna Pitaloka yang segera melesat cepat dan menendang perut sang prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon itu dengan keras. "Buk!" Oh, sang prajurit penjaga gerbang istana langsung tersungkur. Tombak dan tamengnya mencelat ke samping gapura. Melihat itu, seorang kawannya langsung menusukkan tombaknya ke arah Ratna Pitaloka. Namun dengan cepat, Ratna Pitaloka berputar menghindar dan melayangkan tamparan keras ke pipi kiri sang prajurit. Plak, si prajurit langsung terjungkal dengan pipi lebam dan gigi rontok dua buah. Dari mulutnya darah segar mengalir keluar. Prajurit penjaga yang berkumis tebal segera berlari menuju ke dalam istana Pakuwon Watugaluh. Akuwu Setiaka yang tengah menggendong putri kecilnya, tampak kaget saat seorang prajurit berlari masuk ke bangsal pisauanan Pakuwon Watugaluh. "Ampun Gusti Akuwu," seorang lelaki dan tiga perempuan mengacau di depan pintu gerbang istana Pakuwon, lapor si prajurit dengan menahan sakit akibat tendangan keras dari Ratna Pitaloka. Ada-ada saja yang mengganggu ketenangan. Ayo kita ke sana," ujar Akuwu Setiaka yang segera menyerahkan putri kecilnya kepada istrinya, Dewi Tunjung Biru. Akuwu bertubuh tegap itu lantas bergegas menuju ke gerbang istana Pakuwon Watugaluh diiringi 15 prajurit Pakuwon Watugaluh. Begitu sampai di depan pintu gerbang, Akuwu Watugaluh itu melihat orang-orang berpakaian biasa seperti pendekar pengembara. Yang lebih mengejutkan, dia mengenali Ratna Pitaloka dan Dewi Srimpi. "Selamat datang di Pakuwon Watugaluh, Gusti Selir," ujar Akuwu Setiaka sambil membungkuk hormat. Para prajurit Pakuwon Watugaluh saling berpandangan seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Begini cara penyambutan tamu Pakuwon Watugaluh. Paman Setiaka, Panji Watugunung segera melepas capingnya dan tersenyum tipis. Melihat Panji Watugunung, Akuwu Watugaluh segera bersujud kepada Panji Watugunung. "Mohon ampun Gusti Pangeran, hamba tidak tahu jika Gusti Pangeran yang berkunjung ke tempat kami," ujar Akuwu Setiaka sambil bersujud. Para prajurit Pakuwon Watugaluh segera bersujud mengikuti langkah sang pemimpin. Dua orang prajurit penjaga gerbang istana langsung ngompol di celana mereka. Melihat Akuwu Watugaluh saja menyembah. Sudah dipastikan bahwa pemuda itu benar-benar seorang pangeran, dan tadi mereka sudah berani menghina pangeran. Bisa dipastikan bahwa mereka akan mendapat hukuman berat. Berdirilah Paman Setiaka, dan kalian semua cepat berdiri," ujar Panji Watugunung segera. Semua orang seketika berdiri mematuhi perintah Panji Watugunung kecuali dua orang prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon Watugaluh yang menghina Panji Watugunung tadi. "Kalian berdua kenapa belum berdiri juga?" Panji Watugunung menatap ke arah dua orang prajurit penjaga gerbang istana itu. "Mohon ampun beribu ampun Gusti Pangeran, kami berdua sudah melakukan kesalahan besar." "Mohon ampun Gusti Pangeran," ujar si prajurit berkumis tebal itu sambil terus bersujud kepada Panji Watugunung. "Kalian sudah tahu apa kesalahan kalian?" tanya Panji Watugunung sambil memandang mereka. "Kakak kami sudah menghina Gusti Pangeran tadi," ujar si prajurit yang kena tampar Ratna Pitaloka tadi. "Bukan itu saja, kalian sebagai prajurit seharusnya menghargai setiap orang tanpa melihat dari penampilan luarnya. Jangan pernah membedakan mana yang kaya dan mana yang miskin. Kalian itu pengayom masyarakat dan pelindung wilayah."
Seharusnya kalian menjadi contoh bagi masyarakat agar mereka bisa menilai bahwa seorang abdi dalam Kayuwarajan Kadiri bukan sosok yang hanya melihat orang dari penampilan luarnya saja. Paham kalian? Panji Watugunung terus mengamati dua orang prajurit itu. Kami paham maksud Gusti Pangeran. Kami kapok berbuat seperti itu. Mohon ampuni kami Gusti Pangeran, mohon ampuni kami, ujar si prajurit berkumis tebal dengan penuh ketakutan. Sekarang kalian berdiri, cepat, perintah Panji Watugunung segera. Dua orang prajurit itu segera berdiri dan terus menundukkan kepalanya. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman, Paman Setiaka. Kapan giliran jaga mereka berakhir? Tanya Panji Watugunung segera menoleh ke arah Akuwu Watugaluh. Sebentar lagi Gusti Pangeran, jawab Akuwu Setiaka sambil menghormat. Aku mau mereka tetap berjaga sampai besok pagi. Kalau sampai ketahuan tidur atau ada yang beranjak dari tempat ini, masukkan mereka ke dalam penjara. Agar mereka merenungi kesalahan mereka, juga sebagai contoh untuk yang lain agar tidak seenaknya sendiri saat bertugas dan memandang rendah orang lain, ujar Panji Watugunung segera. Sendiko dawuh Gusti Pangeran, Akuwu Watugaluh mengangguk tanda mengerti. Dua orang prajurit penjaga gerbang yang semula ketakutan akan dihukum mati, akhirnya bernafas lega. Hukuman yang diberikan oleh Panji Watugunung memang terdengar kejam. Tapi itu lebih baik daripada harus mendapat hukuman mati atau dipecat dari istana Pakuwon Watugaluh. Panji Watugunung segera bergegas menuju ke balai peristirahatan Pakuwon Watugaluh dengan diikuti oleh Akuwu Setiaka dan ketiga istrinya. Usai mengantar Panji Watugunung dan ketiga istrinya ke balai peristirahatan Pakuwon Watugaluh, Akuwu Setiaka segera bergegas menuju ke istana pribadi Akuwu. Dewi Tunjung Biru segera menyambut kedatangan suaminya. Siapa yang berbuat masalah Kang Mas? Tanya Dewi Tunjung Biru segera. Ada dua orang prajurit penjaga yang bodoh Nyimas. Mereka mengganggu Gusti Pangeran Panji Watugunung dan ketiga istrinya di depan pintu gerbang istana, jawab Setiaka sambil menyeka keringat dingin yang membasahi keningnya. Apa jadi tamu yang datang ke sini itu Gusti Pangeran Panji Watugunung? Dewi Tunjung Biru kaget bukan main. Benar Nyimas, kita harus menyiapkan hidangan terbaik untuk mereka sebagai tanda permintaan maaf kita pada Gusti Pangeran. Cepat kau suruh juru masak istana untuk memasak makanan, pinta Akuwu Watugaluh itu pada istrinya. Dewi Tunjung Biru segera mengangguk tanda mengerti dan bergegas menuju ke arah dapur istana Pakuwon Watugaluh. Malam itu, Panji Watugunung dan ketiga istrinya mendapat jamuan makan malam istimewa di Sasana Boga Pakuwon Watugaluh oleh pihak istana. Dewi Tunjung Biru yang belum pernah melihat Naganingrum sebelumnya, sangat penasaran dengan putri bungsu Prabu Dharmaraja itu. Gusti Selir, perempuan berbaju hijau itu siapa? Saya belum pernah melihatnya bersama Gusti Pangeran Panji Watugunung, tanya Dewi Tunjung Biru pada Dewi Srimpi yang kebetulan ada di dekatnya. Dia istri Denmas Panji Watugunung, dari Galuh Pakuan, jawab Dewi Srimpi sambil meneguk minuman yang disajikan. Bukankah setelah dua putri dan tiga selir Gusti Pangeran Panji Watugunung tidak mau menikah lagi? Dewi Tunjung Biru kaget mendengar omongan Dewi Srimpi. Denmas Panji memang tidak niat menikah lagi, tapi keadaan yang memaksanya. Lagi pula dia seorang putri raja besar. Sebagai penguat kedudukan politik jelas dia sangat berguna untuk Denmas Panji, jawab Dewi Srimpi segera. Diam-diam Dewi Tunjung Biru menyesal karena melepaskan Panji Watugunung dari incarannya dan menikah dengan Setiaka. Malam itu, usai jamuan makan malam di Sasana Boga Pakuwon Watugaluh, Panji Watugunung dan ketiga istrinya segera beristirahat di bilik kamar masing-masing kecuali Naganingrum yang menang taruhan dengan Ratna Pitaloka. Pagi menjelang tiba di Pakuwon Watugaluh, kokok ayam jantan bersahutan membangunkan semua orang di istana Pakuwon itu. Langit timur mulai memerah pertanda bahwa sang surya sebentar lagi menyapa bumi dengan kehangatan sinarnya. Panji Watugunung menggeliat perlahan dari tidurnya. Yuwaraja Panjalu itu melihat sang istri Naganingrum tengah tertidur pulas sambil memeluk tubuhnya.
mengingat semalam, Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Perlahan Panji Watu Gunung memindahkan tangan Naganingrum. Saat hendak bangun dari tempat tidurnya, Naganingrum ikut terbangun. "Akang Kasep, mau ke mana pagi buta begini?" tanya Naganingrum sambil menutupi tubuhnya yang polos tanpa sehelai benang pun menutupi. "Kita harus segera bersiap. Aku ingin cepat pulang ke Katang-Katang Dinda," jawab Watu Gunung sambil tersenyum simpul. Putra Bupati Gelang-Gelang itu segera memakai pakaiannya dan bergegas menuju ke arah tempat mandi. Usai mandi dan bersiap-siap untuk berangkat, Aku Watu Galuh sudah menunggu Panji Watu Gunung di depan pintu bilik kamar tidur Panji Watu Gunung. "Ada apa Paman Setiaka?" tanya Panji Watu Gunung yang keheranan melihat Aku Watu Galuh itu ada di situ. "Mohon Gusti Pangeran bersedia untuk ikut makan pagi di Sasana Boga. Hidangan sudah disiapkan," ujar Aku Setiaka sambil menghormat. "Berjalanlah dulu. Aku masih menunggu istri-istriku berdandan." Panji Watu Gunung segera mengangkat tangan kanannya dan Aku Watu Galuh itu menghormat lalu bergegas menuju ke Sasana Boga. Pagi itu usai makan pagi, Panji Watu Gunung dan ketiga istrinya segera memacu kuda mereka meninggalkan istana Pakuwon Watu Galuh menuju kediaman pribadinya di Katang-Katang. Sepanjang perjalanan mereka, terlihat kemajuan pertanian di beberapa tempat yang mereka lewati. Selepas diangkat menjadi Yuwaraja, Panji Watu Gunung memang memerintahkan kepada semua rakyat di Kayuwarajan Kadiri untuk memperluas area persawahan di beberapa wanua yang memungkinkan untuk bercocok tanam. Menjelang tengah hari, mereka sampai di kota Kayuwarajan Kadiri. Beberapa bangunan baru tampak berdiri megah di sepanjang jalan masuk menuju istana Katang-Katang. Para pedagang mulai ramai berseliweran di jalanan kota. Para penduduk yang kebetulan berpapasan dengan Panji Watu Gunung segera membungkuk hormat kepada sang Pangeran Daha. Di depan gerbang istana, 2 orang prajurit penjaga segera menghormat pada Panji Watu Gunung dan membuka pintu gerbang istana. Setelah turun dari kudanya, Panji Watu Gunung segera berjalan masuk ke dalam istana pribadi Yuwaraja. Dewi Anggarawati yang melihat kedatangan suaminya segera menyambutnya dengan penuh sukacita. "Kau sudah pulang Kang Mas," ujar Dewi Anggarawati sambil memeluk tubuh suaminya itu dengan erat. "Aku sangat merindukanmu Dinda Anggarawati," jawab Watu Gunung sambil mencium kening sang istri. Dewi Anggarawati tersenyum bahagia mendengar ucapan Panji Watu Gunung. Wandansari yang sedang menggendong bayi Panji Tejo Laksono segera mendekatkan putra sulung Panji Watu Gunung itu pada ayahnya. Sepertinya Panji Tejo Laksono mengerti bahwa Panji Watu Gunung adalah ayahnya. Bocah berusia 6 purnama itu langsung tersenyum saat ada di gendongan sang ayah. Ayu Galuh yang sedang hamil tua berjalan pelan-pelan menuju ke arah Panji Watu Gunung. "Kau tidak merindukanku Kang Mas?" Ayu Galuh mengerucutkan bibirnya. Panji Watu Gunung segera menoleh ke arah Ayu Galuh. "Tentu saja aku juga merindukanmu Dinda Galuh." Panji Watu Gunung segera memeluk tubuh istrinya yang sedang berbadan 2 itu. Perlahan dia mengecup kening Putri Daha dengan mesra. 2 istri Panji Watu Gunung yang lain, Sekar Mayang dan Cempluk Rara Sunti segera bergegas mendekati suami mereka. 2 perempuan cantik itu juga mendapat ciuman mesra dari sang suami. "Anggarawati, malam ini biarkan Kakang Watu Gunung bersamaku ya," ujar Sekar Mayang sambil tersenyum ke arah Dewi Anggarawati yang sedang menggendong Panji Tejo Laksono. Cekak, kau ini datang-datang langsung minta duluan. Enak saja, tidak bisa Mayang." Ratna Pitaloka mendelik sewot ke arah Sekar Mayang. "Lah kan aku sudah puasa lama, jadi kalau aku minta duluan kan wajar Kang Bok." Sekar Mayang tidak mau kalah. Dewi Anggarawati tersenyum tipis melihat tingkah mereka berdua. "Sudah, jangan bertengkar Kang Bok. Aku sudah memutuskan untuk siapa malam ini waktu menemani Kang Mas Panji Watu Gunung." Dewi Anggarawati tersenyum penuh arti. Semua istri Watu Gunung langsung menoleh ke arah Dewi Anggarawati. Putri bungsu Adipati Seloageng itu tersenyum sambil menunjuk. "Malam ini adalah jatah untuk Rara Suntia.
Rara Sunti alias Cempluk tersenyum penuh arti saat Dewi Anggarawati menunjuk ke arahnya. Buah kesabarannya akhirnya dia unduh juga. Sebagai salah satu dari 7 istri Panji Watugunung, dia adalah yang terakhir mendapat waktu bersama dengan sang suami. Meskipun Sekar Mayang tadi sempat ngeyel dengan kemauannya, tapi begitu Dewi Anggarawati memutuskan, dia tidak berani untuk menentang. Sedang istri Panji Watugunung yang lain hanya tersenyum saja mendengar ucapan Dewi Anggarawati, karena mereka juga tahu, di antara mereka hanya Cempluk Rara Sunti saja yang belum disentuh Panji Watugunung. "Terima kasih banyak atas kesempatan kepada saya, Gusti Anggarawati," ujar Cempluk Rara Sunti dengan sopan. "Kau ini ngomong apa, Cempluk? Kau adalah istri Kang Mas Panji Watugunung. Kau juga berhak mendapatkan waktu dan cinta dari suami kita. Dan satu lagi, jangan panggil aku Gusti Putri. Aku ini kakakmu." Cempluk Anggarawati tersenyum tipis. "Terima kasih Gus, Kang Bok Anggarawati." Cempluk Rara Sunti tersenyum bahagia. Siang itu Wandansari dan Tantri menyiapkan makanan untuk makan siang Panji Watugunung dan ke-7 istrinya. Mereka dibantu para dayang istana Katang-Katang. Hari itu mereka berkumpul bersama dengan penuh perasaan bahagia. Malam menjelang tiba di istana Katang-Katang. Cahaya bulan yang melewati purnama terasa indah di langit malam yang dingin. Redup cahaya bulan menembus jendela kamar tidur sang Yuwaraja. Panji Watugunung sedang melepas mahkota Yuwaraja Panjalu dan diletakkan pada meja kecil di samping kanan tempat tidurnya. Tok tok tok, kriet, pintu kamar pribadi sang Pangeran Daha terbuka dan Cempluk Rara Sunti masuk. Dengan sedikit gugup, Rara Sunti membawakan nampan berisi minuman wedang jahe untuk sang suami. Malam itu Cempluk Rara Sunti berdandan cantik, dengan kemben biru gelap dipadu dengan selendang berwarna senada. Rara Sunti menjelma menjadi seorang wanita yang anggun seperti putri bangsawan. Bibirnya yang merah merekah tanpa pemoles bibir, alis yang berbentuk seperti bulan sabit dan leher yang jenjang benar-benar memperlihatkan kepribadian seorang wanita cantik khas Wengker. Rara Sunti meletakkan nampan di atas meja di samping kiri tempat tidur sang suami, kemudian duduk di ranjang sebelah putra Bupati gelang-gelang itu. Panji Watugunung tersenyum penuh arti dan segera meminum minuman yang disuguhkan istri termudanya. Melihat kegugupan Cempluk Rara Sunti, Panji Watugunung segera memegang tangan Cempluk Rara Sunti dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya masih memegang cangkir wedang jahenya. "Kau kenapa Dinda Sunti?" tanya Panji Watugunung sambil terus menyesap wedang di cangkir. Anu Kakang, anu aku Rara tergagap berbicara. "Kau ini kenapa Dinda? Dulu waktu di Wengker kau sangat galak padaku. Kenapa sekarang jadi penakut seperti ini?" Panji Watugunung menoleh ke arah Cempluk Rara Sunti yang grogi. Kakang, jangan mengungkit masa itu. Kalau ingat itu aku jadi merasa bersalah padamu Kakang," ujar Rara Sunti dengan cepat. "Lah habisnya, dulu galak sekali padaku. Setiap Romo Warok Suropati berbicara padaku, kau sela." Belum selesai Panji Watugunung meneruskan kalimatnya, Rara Sunti segera membungkam mulutnya dengan sebuah ciuman mesra. Panji Watugunung sedikit terpana lalu kemudian berkata dengan lembut, "Gadis nakal." Panji Watugunung tersenyum tipis. "Salah Kakang sendiri, sudah dibilang jangan mengungkit masa lalu tapi terus diomongkan. Aku kan belum sempat Cempluk Rara Sunti menyelesaikan omelannya. Panji Watugunung segera mencium bibir mungil putri Warok Suropati itu. Perlahan, Pangeran Daha itu mendorong tubuh Rara Sunti ke ranjang tidurnya. Perempuan itu hanya pasrah menerima perlakuan sang suami. Satu demi satu, pakaian mereka terlepas dari badan, dan selanjutnya mereka berdua menyatu dalam surga dunia yang penuh dengan rangan kenikmatan dan lenguhan panjang. Cuaca malam begitu dingin tapi suasana panas terasa di dalam kamar tidur Panji Watugunung. Sampai pagi tiba, Panji Watugunung terlelap dalam tidurnya dengan memeluk tubuh Rara Sunti. Perlahan, gelap malam terusir dari muka bumi berganti terang dari sang mentari. Pagi itu,
Suasana istana Katang-Katang begitu cerah secerah senyum Rara Sunti yang baru menghabiskan waktu bersama dengan seorang pria yang sangat dicintainya. Dengan sedikit kesakitan berjalan akibat pergulatan semalam suntuk dengan Panji Watu Gunung, Rara Sunti menyelimuti tubuh sang suami kemudian segera keluar dari kamar sang pangeran Daha. Dia bergegas menuju ke tempat mandi. Panji Watu Gunung terbangun saat pintu kamar tidurnya terbuka, dan Rara Sunti sudah berjalan masuk setelah mandi dan berganti baju. Laki-laki itu tersenyum manis sambil bangun dari tidurnya. "Kau cepat sekali bangunnya, Dinda. Kenapa tidak membangunkanku?" tanya Panji Watu Gunung sambil memakai celananya. "Aku tidak tega membangunkan Kakang, karena Kakang terlihat nyenyak tidurnya," ujar Rara Sunti seraya tersenyum penuh arti. Panji Watu Gunung hanya tersenyum saja, kemudian ia segera bergegas menuju ke tempat mandi. Setelah berdandan layaknya seorang Yuwaraja, hari itu Panji Watu Gunung datang ke Balai Paseban Agung karena hari ini dia mengumpulkan semua akwu di wilayah Kayuwarajan Kadiri untuk bersama membahas tentang susunan pembesar Istana Kayuwarajan Kadiri. Sudah hadir di Balai Paseban Akwu Watu Galuh Setiaka, Akwu Kunjang Rakeh Kepung dan Akwu Kadri Empu Gondo Lukito, juga pimpinan pasukan Garuda Panjalu turut hadir di Istana Katang-Katang. Semua orang langsung menyembah kepada Panji Watu Gunung yang datang ditemani Dewi Anggarawati dan Dewi Naganingrum. Panji Watu Gunung duduk di singgasana Yuwaraja Panjalu diapit dua permaisurinya. Ayu Galuh yang sedang hamil tua tidak bisa ikut hadir di Balai Paseban karena keadaannya. Setelah Panji Watu Gunung duduk, semua bawahannya duduk bersila di dua baris kanan dan kirinya. "Aku ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua yang sudah hadir di sini. Hari ini akan ku tata wilayah Kayuwarajan Kadiri dengan baik. Aku awali dengan penempatan para pembesar Istana Kayuwarajan Kadiri. Dari pasukan Garuda Panjalu, Kakang Warigalit aku angkat sebagai Senopati Kayuwarajan Kadiri yang bertanggung jawab atas semua keamanan wilayah Kayuwarajan," ujar Panji Watu Gunung segera. Warigalit yang duduk di samping Ki Saketi langsung menghormat pada Panji Watu Gunung. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.